Akhirnya kita bikin video ini lagi setelah menerima banyak banget request dari kalian. Sebenarnya Mas Andre itu pakai broker forex yang mana sih? Nah, di sini aku sudah siapkan 4 broker forex terbaik untuk pemula di tahun 2025. 4 broker ini udah aku coba, udah aku tes, udah aku research, sudah aku pendekatan intinya lebih lama supaya bisa kasih perspektif ke kalian. Jadi bukan yang cuman mereka tawarkan tuh apa, no, ini dari pengalaman kita. Let's get started. Ingat ya, semua broker yang kita review itu murni, again, sekali lagi, dari experience yang kita rasakan. Bukan endorsement, bukan ada kepentingan tertentu, semua akan kita bahas secara objektif untuk kelebihan. Serta beberapa kekurangan yang mereka nggak kasih tahu. Tapi kita tahu karena kita as client di sini. Setelah kita coba berpuluh-puluh broker selama beberapa tahun terakhir, akhirnya aku memilih 4 broker yang memang cocok untuk pemula. Sekali lagi, parameternya adalah untuk pemula ya. Jadi kita peringkat nih, dari puluhan broker, yang mana yang paling nyaman dipakai untuk orang awam. Jadi kita peringkatkan dari 5 faktor ini. Pertama, jelas legalitas wajib rata kanan, kita ambil yang tier 1, yang terbaik. Gitu. Kedua, minimal depositnya dan fee tradingnya kita ambil yang rata kiri, yang terkecil. Ketiga, aplikasinya wajib, kudu, gampang dipakai. Dan keempat, ada bonus atau reward dari yang broker tersebut. Kalau ada, ya bagus. Dan terakhir yang kelima adalah proses deposit dan withdrawal tidak ribet plus cepat. Jadi udah nggak ribet ya harus cepat. Gitu. Untuk link download ke-4 broker udah kita taruh semuanya di deskripsi, kalian langsung sikat aja yang mana yang kalian cocok gitu. Nah, langsung aja kita menuju ke broker yang pertama, yaitu broker FBS. Skor legalitas FBS di sini kita bisa lihat ya, dari Trustpilot-nya dia skornya 4,4 dari 5 dan skor legalitas WikiFX-nya di sini 8,78 dari 10. Kelihatan skor legalitasnya sangat besar. Gak heran ya, 2-3 tahunan yang lalu FBS jadi yang paling favorit. Hampir semua orang ketika trading forex itu pasti referensinya langsung pakai FBS aja. Gitu. Masih ingat kan 2-3 tahun yang lalu? Terpenting, kenapa aku taruh FBS ini di list video ini? Karena minimal depositnya tuh di bawah 100.000. Bukan 100.000, di bawah, Pak. Kalian bisa lihat di sini start from-nya cuma $5 aja. Leverage di sini juga gede banget, 1/3000, no commission dan spread-nya 0,7 pips. Jadi kalau kita lihat sebagai orang awam tentu ini sangat useful. Apalagi dari segi metode depositnya juga banyak. Ada bisa pakai e-wallet ya. Ini salah satu parameter paling penting untuk trader awam. Biasanya mereka nggak ada rekening. Jadi bisa pakai Dana, OVO, GoPay gitu. Pas aku coba deposit ataupun withdraw juga masuknya instan ya. Instan artinya tidak ada delay. Jadi begitu kita pencet withdraw ya langsung masuk, itu instan. Gitu. Cuman kemarin pas kita withdraw di atas $6.000 ada verifikasi tambahan untuk submit rekening koran atau bisa juga kita sebut bank e-statement. Jujur ya agak ribet sih, tapi dari sisi keamanan aku lebih tenang. Jadi ketika aku ada withdrawal proses dari akun tradingku, aku harus menyertakan e-statement rekening terbaru dari bank yang akan di withdraw. Jadi aku bisa jamin ya tidak akan duitku keluar besar ketika orang lain yang withdraw gitu, karena harus menyertakan itu ya. Dari sisi keamanan ya lebih aman, cuman ya lebih agak ribet aja gitu. Dari segi fee withdrawal juga tidak dikenakan ya, fee withdrawal atau deposit itu tidak ada, cuman ada batas penarikan untuk bisa gratis. Jadi ada batasnya, selebihnya akan dikenakan biaya $1 per transaksi. Jujur ya ini udah cukup murah banget, soalnya biayanya itu flat $1. Kekurangan yang aku rasakan, yang aku sayangkan juga di FBS adalah dihapuskannya akun Sen. Padahal kalau minimal depositnya bisa di bawah 100.000, terus leverage bisa 1/3000, plus bisa pakai akun Sen, wah, broker FBS bakal jadi favorit lagi untuk orang awam. Believe me. Buat yang belum tahu, akun Sen ini adalah akun dengan resiko 100 kali lebih rendah daripada akun standar. Jadi buat yang awam, ini ya membantu banget Pak, supaya tidak kehilangan uang besar saat baru mulai mutusin trading. Sayang aja kalau dihilangkan ya, tapi ya kita nggak tahu, siapa tahu one of the head FBS nonton video ini dan reconsider buat kembaliin akun Sennya. Ya kembali lagi, tujuannya biar jadi favorit lagi untuk broker forex kayak 2-3 tahun kebelakangan terakhir. Jadi semuanya orang ngomong ketika masih awam, cobain aja FBS dulu gitu. Soalnya sepengetahuanku broker forex yang legal dan aman
kemudian minimal depositnya tuh under 5 dolar atau under 100.000, ya cuman ada FBS. Ini nilai jual banget kalau kombonya itu nyatunya ke akun Sen. Bantu share aja video ini ke mereka, siapa tahu kan ya di notice. Selanjutnya kita move on ke broker yang kedua, yaitu broker Okta. Skor legalitas Okta di sini trust pilotnya 4,3 dari 5. Kemudian skor legalitas Okta itu di WikiFX 7,5 dari 10. Menurutku ini udah cukup sebagai broker forex yang aman dipakai gitu. Hal yang paling menguntungkan pemula pakai Okta kalau menurut pengalamanku itu dia ada bonus deposit 100%. Jadi setiap kalian masukin duit untuk trading, duit kalian akan otomatis dikali 2. Ya kayak masukin 500 jadinya sejuta, sejuta jadi 2 juta. Nah, cara untuk dapat cashback atau bonusnya itu kalian tinggal masukkan kode yang ada di video ini. Jadi masukkan aja salah satu dari 3 kode ini. Nanti secara otomatis kalian akan dapat bonus deposit. Jangan lupa diklaim dulu ya. Baru di sini kalau di Okta itu kayak ada Okta Space, kayak kumpulan analisa dari analis mereka. Kemudian kamu bisa juga ketika diklik ya analisanya, kamu bisa langsung open posisi setelah melihatnya. Tapi mesti diingat ini adalah analisa orang lain yang jelas berbeda stylenya, lot size-nya, modalnya dengan yang sedang kamu lakukan. Jadi wajib kamu validasi ulang. Oke. Untuk minimal deposit di Okta juga tergolong kecil banget, yaitu 400.000 plus leverage cukup besar bisa 1:1000. Instrumen tradingnya juga sangat banyak, ada 300 plus instrumen, dan di sini kamu bisa setting yang namanya akun fixed rate. Jadi $1 bisa setara kayak 10.000. Ini enak ketika dolar itu lagi di puncak. Kayak sekarang ini kan, masa sekarang ini dolar lagi di puncak banget. Nah ini akun fixed rate bisa kamu pasang. Biar ketika kamu deposit, nggak berkurang value-nya pas IDR-nya menguat. Gitu. Tapi di sisi lain juga ada minusnya ketika memang dolar lagi melemah, kita jadi nggak bisa ikut trade dolar terbaru yang terus naik. Gitu. Jadi ya udah intinya tetap aja di situ, duit kita nggak ngurang, duit kita nggak nambah. Apalagi di Okta ini ada reward hadiah Pak. Namanya trade and win kayak gini. Jadi setiap kalian trading, jumlah lot size-nya, jadi kalian open posisi 0,01, 0,02, di akhir itu akan ditambahkan jadi tabungan. Nah, ketika udah terkumpul, kalian bebas nih. Di sini banyak. Bebas tukar hadiah apapun. Bebas semuanya. Baru soal CS, Customer Service juga oke. Aku udah bantu ratusan orang yang terkendala di Okta soal withdrawal. Mulai dari yang saldonya cuma $10, $20, sampai yang saldonya di atas miliaran. Semuanya mereka mengutamakan dan sangat bertanggung jawab terhadap kliennya. Kemudian minusnya di aplikasi Okta setelah aku pakai 3 tahunan, pertama jelas withdrawal. Kalau udah mulai besar, harus pakai upload bank statement. Ini ya bikin rata-rata withdrawal statusnya terpending itu karena ini. Jadi banyak orang awam yang pakai Okta itu ya, Mas withdrawalku terpending, nggak ngerti cara pakainya yang bank statement ini. Padahal ada kok, googling aja cara mengambil bank statement lewat aplikasi M-Banking kamu ada. Ini by the way hampir semua broker sekarang ini menerapkan hal yang sama. Again, ini untuk keamanan duit kita sendiri. Baru yang kedua, yang agak mengganggu di Okta adalah apps tradingnya suka kena delete di App Store. Karena di sini aku berhubung pakainya iPhone. Jujur, kalau Play Store kayaknya aman-aman aja deh. App Store ini hampir setiap 6-3 bulan itu pasti terdelete. I don't know why. Makanya aku lebih prefer ketika teman-teman pakai iPhone dan mau pakai Okta itu ke website aja. Lempar ke website aja. Lebih enak. Dari website aku lempar lagi ke MT5. Jadi nggak pakai aplikasinya Oktanya. Gitu. Memang butuh effort lebih, but that's fine. Biar nggak ngalamin hal-hal kayak gini. Next, broker yang ketiga, yaitu broker Exness. Skor Trustpilot dari Exness ini 4,6 dari 5. Dan skor WikiFX-nya 8,3 dari 10. Mungkin bisa dibilang Exness sekarang menjadi top of mind untuk broker Forex. Hampir semua orang ketika baru kenal Forex pasti pakainya Exness. Tapi mungkin Exness nggak cocok buat aku. Nanti aku kasih tahu alasannya ya. Kita bahas dulu dari segi kelebihannya. Exness ini broker dengan tipe akun trading terlengkap untuk orang awam. Ada akun Sen, akun standar, akun pro, akun raw, akun zero. Lengkap banget Pak. Perbedaannya apa? Tentu biasa ya, kalau nggak di spread, di komisi, ya di minimal deposit. That's it, 3 itu aja.
Umumnya makin besar minimal deposit pada tipe akunmu di Exness, fasilitasnya akan makin banyak dan fee-nya makin murah. Otomatis kebalikannya, makin dikit lu bisa deposit, fasilitasnya makin dikit dan fee-nya otomatis akan mahal. Gitu. Cuman untuk orang awam yang modalnya terbatas, aku prefer kalau di Exness itu kan ada banyak akun, aku prefer yang akun Send aja. Deposit minimalnya juga bisa under 100.000 kok. Leverage bisa 1:1 unlimited, ini gede banget. Lot size mulai dari 0,01 sampai 500 lot. Karena akun Send. Jadi 500 slot di sini kamu tinggal bagi 100, berarti kayak 5 lot maksimal untuk dipasang di akun Send. Cocok buat yang suka overtrade, nge-layer. Nah, ini pakai ini. Karena ketika lu open 0,01 itu dibagi 100, berarti lu open 0,00001. Ada 4 nolnya, nggak cuma 2. Karena lu dibagi 100. Gitu. Kelemahannya Exness sekarang. Udah pasti ya, ini udah rahasia umum lagi, yaitu trade ketika news. Ini juga yang buat aku kayaknya, ngerasa tidak cocok pakai Exness. Serem Pak, kalau lagi hold posisi trading yang cukup lama, tiba-tiba kan kita nggak tahu ya, kelewat news. Lagi dalam holding posisi dan candlestick-nya lompat, bener-bener literally lompat. Aku pernah ngalamin posisi buy candlestick tiba-tiba lompat naik ke sentuh TP, tapi kemudian posisiku nggak ke close, malah candlestick balik arah ke bawah cukup dalam. Ini yang bikin aku cukup annoying. Karena dia lompat, logically harusnya TP ku kena, tapi enggak, dia langsung balik ke bawah. Ya I don't know, saran buat Exness ke depan, ya siapa tahu lebih baik ya disediakan tipe akun khusus news aja. Jadi ini tipe akun yang memang volatilitasnya sangat dipikirkan. Bukan untuk trade normal. Gitu ya. Soalnya jika candlestick-nya lompat-lompat, ini nggak tersolve Pak. Maka aku bisa yakin makin lama para trader juga akan berpindah dari Exness. Soalnya ini soal candlestick. Cukup krusial. Soal fasilitas lain ya that's fine lah. Pasti cocok-cocokan. Semua bagus, semua enggak, semua ini cocok-cocokan. Tapi soal candlestick yang bermasalah ini agak krusial. Semoga ya again saranku soal akun trading khusus news dipisah bisa mereka fasilitasin. Sayang banget soalnya dengan level mereka yang sekarang ini. Next kita menuju ke broker yang keempat. Ini aku sengaja ambil broker lokal ya, yang menurutku terbaik. Jadi broker Indo yang top tier, yaitu broker Finex. Skor legalitas Trustpilot dari Finex itu 4,5 dari 5, dan skor WikiFX Finex 6,89 dari 10. Menurutku sebagai broker lokal, untuk orang awam, belum ada yang jauh lebih baik dan affordable daripada Finex. Cari aja broker lokal Pak. Lokal ya. Yang lebih mahal, banyak. Parah sih ini Finex. Minimal deposit 100.000 lokal ya. Bisa 0,01 lot. Commission $1. Serta spread 0,5 pip. Again, ini lokal. Yang legal Bapepti dan tipe akun tradingnya di sini all in one. Jadi cukup memudahkan pemula. Gak bingung harus pilih yang mana. Jadi secara otomatis ketika kalian registrasi, kalian langsung punya akun trading. Tidak ada opsi untuk memilih. So far trade pakai Finex tidak ada masalah. Hanya saja jumlah pairs-nya itu sangat sedikit. Tidak ada kripto. Tentu ini jadi masalah tersendiri ya buat aku yang sering trade kripto ketika market forex kurang menarik. Tapi aku dapat bocoran dari CEO-nya katanya tahun ini, we don't know, ngomongnya kayak gitu. Kripto di Finex bakalan ada, layak ditunggu sih. Selain itu kelemahan lainnya adalah verifikasinya ribet Pak. Sebenarnya bukan salah di Finex-nya sih, tapi lebih ke flow regulasi negara kita tercinta ini. Verifikasi cukup panjang dan lama, bahkan itu memakan waktu is almost a whole day, seharian untuk proses doang. Ini yang sering aku kritik untuk broker lokal. Saat broker internasional begitu download, verify nggak nyampe 5 menit udah bisa langsung trade. Lokal, come on man, justru malah diribetin. Jangan marah kalau trader Indonesia lebih prefer pakai international kalau kayak gini. Come on, harusnya regulasi Indonesia bisa lebih simple kan ya. Biar again kita bisa menjaring dan fasilitasi trader lokalnya. Jangan sampai lokalnya pergi keluar karena hal-hal kayak gini. Sayang kalau fasilitas Finex udah bagus, tapi minusnya berada di regulator kita sendiri. Aku honestly support banget buat broker lokal lebih bagus,
lebih bagus daripada international. I'm very support, sangat support banget. Soalnya dari segi keamanannya jelas lebih terjamin. Kantor fisiknya ada di Indonesia, kita gampang ngurusnya kalau ada trouble apapun. Easy, Pak. Minus 1M tiba-tiba hilang, ke kantor. Enak kalau ada trouble-trouble kayak gitu. Itulah 4 broker yang paling bagus untuk orang awam dari pengalaman kita di market forex selama kurang lebih hampir 5 tahunan. Tidak ada broker yang paling bagus, tidak ada yang paling jelek, semua tergantung kebutuhan kalian dalam trading. Nyari yang minimal depositnya kecil banget dan no commission, bisa pakai FBS. Nyari yang banyak bonus depositnya bahkan 100%, ada broker Okta. Mau yang lokal, legal Bapepti, tapi kayak international, ada broker Finex. Atau mau nyari yang akunnya ini bisa banyak, bebas pilih, advance gitu. Khusus trader yang udah level up, ada Exness. Semuanya ada segmentasinya masing-masing. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kalian tuh butuhnya apa. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu kalian dalam memilih broker mana yang akan kalian pakai.